Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengambil ilmu dan pelajaran. Semoga ilmu apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat buat diri kita, buat lingkungan kita, buat generasi anak-anak kita yang akan datang. Jangan lupa sebarkan ilmu ini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, marilah kita memberikan sedikit ilmu kita kepada anak-anak kita supaya ilmu yang kita pelajari berkembang, bermanfaat buat orang atau khususnya buat agama kita, agama Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap membahas buku atau membaca buku Anda Bertanya Islam Menjawab dari karangan Profesor Dr. Andes Muhammad Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi karamallahu wajhuhu, asallahu yanfa'una bi ulumihi wa ulumukum fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Judul yang kali ini kita akan membaca pahala dan dosa dan ganjaran dan hukuman. Untuk apa ada pahala dan dosa, dan untuk apa ada ganjaran dan hukuman? Oke, jawabannya, pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar orang-orang yang melakukan perbuatan dosa supaya bisa dihukum adalah tidak benar. Sama sekali Allah tidak bermaksud memberi ganjaran adalah untuk bisa memberi hukuman. Kita misalkan suatu negara memberlakukan hukum pidana dan perdata. Adanya undang-undang itu justru untuk mencegah manusia agar tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Pertanyaannya tadi berlanjut lagi, apakah dicantumkannya sanksi bertujuan untuk sebanyak-banyaknya bisa menghukum manusia? Juga tidak. Bukankah di dalam keluarga orang tua mengadakan sanksi hukuman kepada anak-anaknya dicintai dan disayangi? Apakah sanksi orang tua kepada anak bertujuan agar sang ayah atau ibu bisa sebanyak-banyaknya menghukum anak? Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa seluruh isi alam ini menetapkan pahala dan ganjaran surga bagi orang yang berjalan di garisnya, dan dosa serta hukuman neraka kepada orang yang jahat dan melanggar ketentuannya. Jadi, sanksi hukuman bertujuan mencegah orang untuk tidak berbuat jahat dan membuat kapok mereka yang melakukan kejahatan agar tidak mengulanginya lagi. Manusia disuruh memilih oleh Allah selama ia bisa memilih yang baik dan buruk, selama itu pula ganjaran dan hukuman diperlukan. Ia dibebaskan memilih dan ia menanggung sendiri resiko pilihannya. Kalau Allah tidak memberi kebebasan, tentu saja manusia tidak patut dituntut hukuman dan diberi ganjaran. Contoh, kebebasan misalnya, seorang siswa di sekolah, sewaktu gurunya menerangkan, ia mendengarkan atau tidak, memahami atau tidak, apakah ia mengulangi pelajaran yang diterima. Pada akhir tahun, pelajaran diuji, naik kelas atau gagal. Ia menanggung resiko dari pilihannya. Jadi kalau ada orang bertanya,
Untuk apa ada pahala dan dosa? Untuk apa ada ganjaran dan hukuman? Itu pertanyaannya yang keliru. Yang benar pertanyaannya justru sebaliknya. Kenapa tidak ada pahala dan dosa? Tidak ada ganjaran dan hukuman. Kenapa? Sama artikan orang yang berbuat baik dan jahat. Apakah sama di hadapan Allah? Pembunuh, perampok, pemabuk dengan orang yang suka menolong, bermanfaat buat masyarakat dan terhormat. Nah, kali ini intisarinya adalah pahala dan dosa. Jadi Allah memberikan semua kebebasan kepada kita untuk memilih dan memilah. Seperti Allah Subhanahu wa taala menghalalkan daging atau menghalalkan binatang yang di laut, semuanya halal. Walaupun dia mati tetap halal. Tapi manusia diberi akal, ada makhluk, ada binatang-binatang yang membahayakan diri kita. Oleh karena itu, yang membahayakan diri kita jangan dimakan. Karena akal kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memilah dan memilih ke jalan yang tidak baik. Jadi hidup ini adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu akan kita ambil atau risikonya yang akan kita dapatkan di hadapan Allah. Karena ada hari yang mana hari pembalasan, hari yang mana kita membuka semua perbuatan kita baik buruk di hadapan Allah, yang mana kita akan menjadi saksi perbuatan kita di dunia. Kalau baik maka surga ganjarannya, kalau tidak baik maka neraka balasannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi teman-teman, tadi pahala dan dosa, ganjaran dan hukuman, yaitu hukuman bukan yang melanggar bukan untuk dihukum, tapi yang melanggar dikasih hukuman supaya jerah atau supaya tidak melakukan hal yang sama, supaya itu semua untuk demi kebaikan manusia itu sendiri. Jadi demi kita akan kembali kepada kita, dan kita berbuat baik, yang akan kita dapatkan juga kebaikan. Surga bagi orang yang berbuat amal soleh, yang neraka buat orang yang tidak beramal soleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan, masih terbata-bata, mohon dimaafkan. Tapi semoga Bapak Ibu semuanya paham, sahabat-sahabatku semuanya. Mohon dukungan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.